Selamat datang kembali di channelnya Yusuf Ceria. Channel yang sederhana tapi memberikan banyak makna untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di malam Jumat ini, aku ingin membahas sebuah hal yang mistis ya, hal yang mistis dari kearifan lokal, yaitu yang berada di Pulau Kalimantan. Ya, kalian benar, Kuyang. Bagi yang belum tahu Kuyang, dia adalah sosok yang konon dia itu menggunakan atau mempelajari ilmu hitam untuk tujuan tertentu. Ya, sama kayak aku seorang YouTuber. Aku belajar tata cara editing video, tata cara membuat konten. Tujuanku adalah memposting video agar ditonton para subscriber atau penonton sekalian. Nah, seperti itu. Sama kayak Kuyang. Kuyang itu adalah sosok siluman yang dia mempelajari sebuah ilmu, yaitu ilmu hitam. Bagi yang belum tahu ilmu hitam, itu adalah sebuah ilmu yang ketika kalian mau mempelajari itu akan mengorbankan sesuatu yang secara agama dan hukum dilarang. Kali ini aku telah berhasil mengumpulkan 5 mitos unik tentang Kuyang yang menurutku cukup menarik untuk dibahas. Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Mitos kelima, pemberian nama. Seperti yang kalian ketahui bahwa di awal video tadi aku telah menjelaskan bahwasanya Kuyang itu adalah sosok siluman yang dia hidup mempelajari ilmu hitam dan punya tujuan tertentu. Pemberian nama Kuyang pada daerah tertentu itu berbeda-beda. Jika di Kalimantan itu namanya Kuyang, kalau di Sumatera namanya Palasik. Sedangkan untuk daerah Bali namanya Leak. Kalau kita melangkah sedikit ke luar negeri, di Malaysia itu namanya Penanggal. Kalau di Vietnam namanya Kasu. Kalau di Thailand namanya Krasue. Kasu. Gimana sih bacanya? Krasue atau Kresu? Ya baca sendiri kalian ya. Bagi kalian yang pernah main game di Android, yang judul gamenya itu Ice the Horror Game ya, yang gamenya itu ikonnya ada mata, ada satu mata gitu kan. Kalau kalian pernah main itu, kalian pasti pernah lihat hantu yang kepalanya rambutnya panjang, terus di bawah kepalanya itu tergantung beberapa organ dalam bagian tubuh kayak jantung, ginjal, usus, dan lain-lain sebagainya. Nah, Kresu ini adalah sosok hantu yang mengajar-ngajar kita ketika kita mencari bingkisan-bingkisan di sebuah rumah dan kita harus keluar dari rumah itu secepat mungkin sebelum hantu itu menemukan kita. Itulah permainan yang ada di Ice the Horror Game. Hantu yang Kresu itulah yang disebut dengan Kuyang. Singkat cerita, sejarah Kuyang itu adalah ketika dulu ada sebuah minyak yang bernama Kawiyang. Minyak ini mengandung ilmu hitam yang banyak sekali khasiat ilmu hitam yang ada di dalamnya. Menurut cerita yang beredar, dulu itu ada seorang janda yang hidup sangat cantik dan dia memiliki 4 saudara. Semakin hari, keempat saudara ini wajahnya semakin cantik. Tapi masalahnya nggak ada seorang pria pun yang mau membina rumah tangga bersama mereka. Tak lama setelah dinikahin, bercerai. Dinikahin, cerai. Nikah, cerai, ya gitulah masalahnya ya kan. Ketika mau meninggal dunia, keempat saudara tadi itu didatangi oleh 99 pria yang pernah jadi suaminya. Bayangin, 99 mantan suami. Wah, luar biasa cantik kayaknya. Kemudian para suami tersebut menangis di hadapan 4 saudara si janda ini karena mereka menyesal dulu telah menceraikan keempat wanita cantik ini ya kan. Saat suasana yang sedang sedih, muncullah suara gaib yang menyatakan bahwa wanita yang mau meninggal tersebut, ya 4 wanita tadi itu punya guci kecil yang berisi minyak ya. Nah, minyak ini dibagikan kepada 99 pria tadi sebelum meninggal ya kan. Kemudian 99 pria ini membawa minyak itu ke kampung masing-masing ya, ke kampungnya masing-masing, tersebar di mana-mana dan tersebarlah sampai sekarang.
Minyak itulah yang bernama minyak kawiyang atau disebut minyak kuyang. Mitos yang keempat adalah tujuan hidup. Ya, jadi sama kayak manusia, kuyang itu punya tujuan hidupnya sendiri. Menurut beberapa situs dan artikel yang telah aku baca, kuyang itu tujuannya adalah untuk hidup yang abadi. Dengan tujuannya yang mau hidup abadi ini, dia menggunakan cara kotor atau ilmu hitam tadi. Kuyang itu maunya hidup awet muda. Ya, awet muda. Kalau biasanya manusia normal itu hidup dari proses bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lanjut usia, kemudian meninggal dunia. Nah, si kuyang ini nggak mau dirinya tua, nggak mau dirinya sampai meninggal dunia. Dia maunya hidup abadi, hidup awet muda, maunya muda terus gitu. Karena si kuyang ini maunya hidup awet muda, dia ini menggunakan ilmu hitam yang membuat dirinya harus mengorbankan beberapa manusia, yaitu meminum darah bayi dan meminum darah wanita yang baru melahirkan. Gimana rasanya ya? Pertanyaannya, apakah sudah ada penelitian yang menyatakan bahwa minum darah manusia itu bisa menjadi awet muda? Pada tahun 2011, seorang pria asal Texas bernama Lyle Bensley telah menerobos masuk sebuah apartemen dan menyerang seorang wanita yang ada di dalamnya. Dia menyatakan bahwa Lyle Bensley ini adalah seorang vampir yang sudah hidup selama ratusan tahun. Dia harus minum darah manusia agar awet muda dan hidup abadi. Pria ini kemudian ditahan oleh kepolisian terdekat karena dituduh melakukan penyerangan. Mengonsumsi darah dalam jumlah sedikit, misalnya 1 sendok teh, itu tidak membahayakan bagi tubuh. Selama darah yang dikonsumsi itu tidak mengandung patogen, virus, bakteri, dalam tanda kutip, darah itu aman untuk dikonsumsi. Tapi misalnya manusia banyak mengonsumsi sel darah merah, itu akan menyebabkan gangguan tersendiri bagi tubuhnya. Salah satu bahayanya adalah kelebihan zat besi yang ada di dalam tubuh. Jika di dalam tubuh manusia itu kelebihan zat besi, maka akan membahayakan diri manusia itu sendiri. Seperti penumpukan cairan di paru-paru, kerusakan hati, kerusakan ginjal, dan kerusakan beberapa organ yang lain. So, kalau kalian yang mau hidup awet muda, sebaiknya jangan minum darah ya. Cukup makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur yang cukup. Satu lagi, jangan sampai jadi kuyang. Mitos yang ketiga adalah bentuk tubuh. Seperti yang kalian lihat di sampingku ini, bentuk tubuh manusia yang normal. Bentuk tubuh manusia yang normal dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terdapat banyak beberapa alat gerak seperti tangan dan kaki. Nah, pada kuyang ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok dari segi bentuk tubuhnya. Kuyang ini dia punya kepala, tapi dia nggak punya perut, tangan, dan kaki. Melainkan dia memiliki organ dalam seperti jantung, paru-paru, usus, dan ginjal yang menggantung dari kepalanya. Misalnya makhluk hidup itu mau terbang, dia harus memiliki alat yang membantu dirinya untuk terbang. Misalnya sayap pada burung, atau lengan yang berbentuk sayap pada kelelawar. Kalau misalnya cuma punya kepala dan organ dalam seperti usus, ginjal, paru-paru, dan jantung, kira-kira kenapa jadi bisa terbang ya? Mitos yang kedua adalah siklus aktif. Siklus aktif bisa dikatakan adalah waktunya kuyang ini beraktivitas dan waktunya kuyang ini tidur. Ya, sama kayak manusia. Manusia yang normal itu punya jamnya tersendiri untuk melakukan aktivitas seperti kerja, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Ada jamnya juga mereka untuk tidur. Kuyang ini juga punya siklus aktif. Ada waktunya dia tidur, ada juga waktunya dia untuk bergentayangan. Waktu kuyang tidur itu adalah ketika dia berwujud manusia normal. Itu terjadi ketika pagi sampai siang, ya menuju sore gitu. Sedangkan untuk waktu aktifnya kuyang itu berada pada malam hari. Berikut adalah video ketika kuyang berubah wujud dari manusia menuju
sosok asli kuyangnya. Yang mana? Mitos yang pertama adalah cara untuk menghindari. Konon katanya cara untuk menghindari kuyang itu dekat-dekat sama kita adalah dengan mengantongi bawang merah dan bawang putih. Cukup dengan mengantongi dua bawang ini, maka kuyang itu nggak mau dekat-dekat sama kita. Ya, belum terbukti sih, belum terbukti apakah itu benar atau enggak. Ya, namanya juga mitos ya kan, namanya juga mitos. Tapi kalau kita namanya orang-orang yang mungkin takut sama kuyang ya, kayak kalian yang mau berlindung ya kan, takut sama kuyang, cukup tingkatkan keimanan kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan amalan kalian masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Tuhan dan kita termasuk orang-orang yang selalu dilindungi kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya. So, bagaimana? Apakah kalian punya mitos lain tentang kuyang yang kalian tahu? Kalau kalian tahu, silakan nanti berikan penjelasan kalian di kolom komentar di bawah untuk melengkapi penjelasan aku yang mungkin dalam tanda kutip belum lengkap menurut kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Yusuf Ceria di bawah untuk terus mendukung channel Yusuf Ceria mengembangkan konten malam Jumat untuk bahas horor, uji nyali, explore, dan hal-hal creepy lainnya. Ya, aku Yusuf Ceria, sampai jumpa di video malam Jumat berikutnya. Goodbye.